Selamat malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Malate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat renungan harian, ibadah malam dan doa Jemaat Malate edisi Sabtu tanggal 28 Juli 2020. Sebelum kita berdoa, membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan untuk menikmati hadiratnya, kita dengarkan dulu sebuah pujian seperti berikut ini. Dimuliakan Tuhan melalui pujian itu dan diberkati Oma atau Ibu kekasih yang masih setia untuk terus memuliakan Tuhan, dan semoga terus menjadi pemotivasi, penginspirasi bagi anak-anak muda, warga jemaat yang lain untuk juga setia memuliakan Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dari Kejadian pasal yang ke-29. Kejadian 29. Ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan ayat 30. Kalau semua sudah siap, mari kita memohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan dalam hidup kami selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Itulah yang kami boleh alami sepanjang minggu ini, hingga kami berada di hari penantian untuk hari esok. Hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kemuliaan Tuhan bagi sukacita kami. Namun sebelum kami beristirahat untuk melepaskan keletihan kami malam ini, kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami dan memberi pengertian bagi kami untuk kami boleh dituntun mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Karena itu ya Tuhan, suci kuduskan kami agar kami layak berada di hadirat Tuhan. Dan bersabdalah, karena sesungguhnya kami sedia mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Kejadian 29 ayat 15 sampai 30. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepada aku apa yang patut menjadi upahmu.
Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tengah itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yang terakhir ayat 30. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikian dia, ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Amin. Topik yang kita renungkan saat ini adalah cinta adalah alasan. Wow, kalau berbicara cinta, saya rasa semua sudah punya pengalaman, apalagi oma opa, bapak dan ibu yang sudah punya anak dan cucu. Ya, para pemuda-pemuda ya kata ini tidak asing lagi. Ya. Ada berbagai kata yang dapat kita ungkapkan tentang untuk menyatakan cinta itu. Ya. Karena cinta seseorang bisa memiliki semangat dan semakin sukses dalam hidupnya. Ya, seakan-akan bahwa cinta itu adalah pendorong untuk seseorang meraih, menggapai harapan dan cinta. Ya. Dan sebaliknya, kadang juga karena gara-gara cinta ada orang menjadi frustasi, menjadi putus asa, bahkan ya tidak mau lagi berkenalan, tidak mau lagi menjalin hubungan, bahkan memutuskan dalam hidupnya itu tidak akan mengenal laki-laki atau tidak akan mengenal perempuan lagi. Ya, banyak sekarang orang tidak lagi kawin-kawin karena gara-gara korban cinta. Beda dengan Yakub. Yakub karena saking cintanya kepada Rahel,
Maka dengan alasan cinta, dia tidak peduli mau bekerja berapa tahun. Bayangkan dikatakan 7 tahun bekerja, dianggapnya itu adalah hari yang sesaat saja demi mendapatkan wanita pujaannya, gadis yang dicintainya, yang dikatakan dalam pembacaan kita cantik parasnya. Ya. Namun ketika cukup 7 tahun, justru Yakub tidak mendapatkan segera Rahel yang sangat dicintainya. Justru kepadanya diberikan wanita yang baginya kurang hati lah kepadanya, kurang dicintai lah, bahkan tidak pernah diperhitungkan untuk harus menjadi istrinya. Tetapi itu harus dijalani. Dia keberatan dengan itu. Keberatan kepada Laban. Ya, masih saudara dari ayahnya. Dia keberatan. Karena bayangkan 7 tahun bekerja dengan segala kekuatan dan daya upaya. Ini kan cinta, alasan cinta mendorong. Cinta adalah alasannya. Ayat yang ke-26 soal itu. Nah, karena itu Yakub harus menambah 7 tahun lagi. Wow. Ya, kalau anak-anak muda yang berkenalan kadang mungkin ada yang hanya 7 hari berkenalan langsung mau kawin. Ya. Ini 7 tahun ditambah lagi 7 tahun demi alasan cinta kepada Rahel. Bagi Yakub tidak masalah. Waktu seluruhnya kalau dihitung-hitung itu untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya itu adalah 14 tahun. Wah, 14 tahun. Mungkin ada orang yang pacaran atau berkenalan selama 10 tahun, ya luar biasa. Ya, ini Yakub 14 tahun menahan rasa asmara cintanya kepada Rahel. Lalu kemudian bisa mendapatkan impiannya itu. Tapi dia terus semangat ya, untuk mendapatkan dan meraih harapan dan impian demi milik yang harus dicintainya. Nah, karena itu kekasih-kekasih Tuhan memiliki cinta sebagai alasan dalam segala sesuatu untuk meraih harapan, maka itu mendorong kita untuk bekerja, ya, mendorong kita untuk beraktivitas, mendorong kita untuk melakukan. Bukan cinta yang hanya berhubungan dengan perasaan atau cinta yang karena hubungan asmara saja, ya, antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dengan dasar cinta kita kepada Tuhan, kita bekerja. Ya, seperti generasi muda kita yang berantusias untuk terus mau turut mengatasi pelayanan ini karena cintanya pada Tuhan. Semoga itu dipertahankan. Kita semua yang ada di rumah karena cinta kita pada Tuhan, kita semua harus bersabar dalam masa pandemik ini untuk masih harus mendapatkan layanan dari rekaman seperti ini. Kita terus akan mendambahkan kapan saatnya kita akan berkumpul. Karena apa? Cinta adalah alasan untuk harus melakukan itu, bersekutu dengan sesama, karena alasan cinta kita pada Tuhan. Siapapun kita, tentu kita mengaminkan dalam diri kita bahwa bukan kita yang sebenarnya mencintai Tuhan. Tuhan yang mencintai kita jauh lebih daripada kita mencintai Tuhan. Jelas dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itulah alasan Tuhan mencintai kita. Besarnya kasihnya bagi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta adalah alasan untuk terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Dan itu menjadi perjuangan kita di sini
hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas kasih karunia Tuhan, anugerah keselamatan, sebagai wujud cinta Tuhan bagi kita. Cinta adalah alasan Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi tumbal bagi dosa kita, menjadi korban bagi dosa kita, supaya kita beroleh selamat. Karena itu nyatakanlah selalu cinta kita pada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas keselamatan yang sudah dianugerahkannya. Karena Allah jauh lebih mencintai kita daripada kita mencintai dirinya. Allah jauh sebelum kita mencintai Dia, Allah sudah mencintai kita. Karena itu sambutlah dengan syukur dan jalani hidup kita dengan penuh ketaatan kesetiaan padanya, memberitakan kabar sukacita, keselamatannya daripadanya untuk semua orang sebagai wujud dari cinta Tuhan yang punya alasan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali menaikkan syukur karena kemurahan Tuhanlah, perkenan Tuhan kami dimungkinkan untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Oh Tuhan, meteraikan di dalam hati kami agar cinta yang punya alasan ini kami terus pelihara di dalam kasih Tuhan. Karena sungguh Tuhanlah yang jauh lebih dahulu mencintai kami sebelum kami menyatakan itu cinta kami pada Tuhan. Ajarlah pula untuk kami selalu saling mengasihi, mencintai dengan tulus dalam Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami mewujudkan kehendak Tuhan melalui kehidupan bersama sebagai saudara dalam Tuhan. Oh Tuhan, malam ini sebelum kami beristirahat, kami senantiasa berharap bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami sungguh menjadi hampa rasanya tanpa Tuhan. Bahkan ketika kami beristirahat, kami berada dalam bayang-bayang maut tanpa Tuhan. Karena itulah kami selalu merindukan hadirat Tuhan untuk menopang, memelihara dan memberkati hidup kami. Sehingga malam ini di saat kami beristirahat, kami sungguh mengalaminya dalam damai sejahtera Tuhan. Dan esok pagi oleh kuasa dan kehendak Tuhan kami mau dibangunkan dengan segala semangat dan kekuatan yang baru. Oh Tuhan, juga pada malam ini kami menghadapkan hidup kami di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala dosa kami yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami sepekan berlalu, bahkan sepanjang hidup kami hingga hari ini. Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima cinta dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk segenap jemaat Tuhan dalam berbagai dan rupa-rupa pergumulan dan tantangan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan itu. Dan itulah menjadi keyakinan kami bersama. Dan dalam kehadiran Tuhan, untuk setiap pergumulan sebesar apapun tantangan, sekuat apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Karena kami adalah milik Tuhan dan adalah cinta kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena kesehatannya terganggu. Kami mohon penghiburan dan kekuatan bagi segenap kekasih-kekasih Tuhan yang sedang berduka. Kami mohon penguatan dan pengharapan untuk kekasih-kekasih yang sedang merasakan mengalami keputusasaan. Karena di dalam Tuhan menjadi jawaban yang tidak pernah dikhawatirkan dan diragukan. Semoga dengan pertolongan Tuhan pengharapan mereka dipulihkan, dibangkitkan dan hidup mengandalkan Tuhan.
Demikian kami senantiasa memohon pimpinan Tuhan untuk segenap keluarga-keluarga kami selaku warga jemaat Tuhan, anak cucu kami, sanak saudara kami, orang tua kami dimanapun. Kami berharap bahwa Tuhan memelihara dan memberkati hidup mereka sebagaimana Tuhan memelihara memberkati kami di sini. Agar suatu waktu nanti kami dapat diperjumpakan dalam suasana penuh damai sejahtera, penuh sehat sentosa dan Tuhan dimuliakan. Dalam kami masih bergumul di masa pandemi COVID-19, kami tetap berharap bahwa kuasa Tuhan yang dapat menghalau segala bencana ini, wabah ini dari kehidupan kami, dan mengaruniai kami kesehatan, kekuatan, semangat yang baru untuk menempuh kehidupan yang lebih baik. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati pemerintah untuk terus menggalakkan cara bagaimana untuk mengatasi semua persoalan ini. Memberkati para pejuang-pejuang kemanusiaan yang sedang berhadapan langsung dengan wabah ini. Para dokter dan perawat, para penggiat-penggiat sosial yang juga turut mengambil bagian di dalamnya. Semoga mereka semua dipelihara Tuhan. Bagi yang sedang jadi korban dari wabah ini, semoga terus dikaruniai semangat baru untuk memperjuangkan kehidupan dan melawan kerasnya kehidupan ini. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan pula bagi saudara-saudara kami yang masih sedang mengalami pengungsian karena bencana alam. Tuhan berkenan memberkati hidup mereka, mencukupkannya, dibutuhkannya melalui uluran tangan sesama, baik lewat pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Oh Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untuk kami dapat dipelihara dan esok pagi dibangunkan untuk boleh kembali menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan baik yang kami layankan dari tempat ini ke kediaman jemaat-jemaat Tuhan di keluarga masing-masing. Tuhan berkenan memberkati kami bersama dengan tim multimedia untuk berupaya mengakses pelayanan ini dan untuk menjangkau semua jemaat Tuhan. Tuhan berkenan pula mencukupkan kebutuhan-kebutuhan sarana-sarana pendukung dari media ini sehingga semuanya dapat dijalankan dengan baik. Ini harapan dan doa kami Tuhan. Kami mohon sambut dengarkan kami yang datang berdoa mengucap syukur. Memohon semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate, sebelum kita berpisah, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan selamat beristirahat, selamat menikmati petiduran dengan penyertaan Tuhan, boleh menikmatinya dalam damai sejahtera Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa pemeliharaan Tuhan akan membuat kita juga esok pagi dibangunkan dengan semangat baru dan kekuatan baru, dengan penuh harap tentu kesehatan yang baru, sehingga kita dapat kembali berjumpa menikmati hadirat Tuhan, baik dalam suasana di tempat ini yang masih terbatas, dan juga bagi kita yang akan menikmatinya di kediaman masing-masing, keluarga masing-masing lewat layanan live streaming. Diberkatilah kita semua dalam menjalani dan menikmati hidup anugerah Tuhan ini. Bersama tim multimedia kembali kami mengucapkan selamat beristirahat.